Assalamualaikum, hai Sobat CPNS. Apa kabarnya nih? Masih tetap semangat kan? Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, saya Dr. Anita Purbasari. Saya CPNS tahun 2019. Saya ambil formasi dokter umum di pemerintahan Kabupaten Karawang di sebuah puskesmas. Di sini saya mau share tentang apa-apa yang biasa teman-teman kepoin menjelang ujian SKB dan SKD CPNS. Yuk kita ikutin aja ya. Tipsnya dong dok, biar saya bisa lolos CPNS tahun 2021 ini. Hai, tipsnya yang pertama, luruskan niat. Kalau teman-teman awalnya ikut CPNS, niatnya untuk membahagiakan orang tua, atau misalnya untuk mengejar karir, atau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak, itu niat yang bagus. Tapi alangkah lebih mulianya kalau kita niatkan untuk ibadah. Karena apa? Apapun kalau misalnya kita niatkan untuk ibadah, baik atau buruk, hasilnya apapun yang terjadi, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Yang kedua, minta ridho orang tua. Jangan sampai nih orang tua kita ridhonya kita daftar CPNS di Karawang, tapi kita malah daftar di luar Pulau Jawa, kan nggak sinkron. Yang ketiga, fokuskan tujuan. Kita samakan dulu ya tujuan kita untuk lulus. Bukan coba-coba, bukan iseng-iseng berhadiah. Karena apa? Pengalaman saya ujian pertama dan kedua itu gagal. Karena itu cuma coba-coba. Nah yang ketiga, alhamdulillah berkat ikhtiar maksimal dan doa yang maksimal, alhamdulillah saya lolos. Teman-teman juga pasti bisa. Kasih tahu dong dok, tesnya apa aja? Apa sama kayak yang sebelum-sebelumnya? Buat mengingatkan kembali, tesnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan yang kedua, seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi kompetensi dasar terdiri dari tiga: TKP yaitu tes karakteristik pribadi, TIU tes intelijensia umum, dan satu lagi TWK tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau misalnya kita fokusin di mana nih biar skor kita besar? Kalau menurut saya pribadi, saya fokusin di TIU dan di TWK. Karena apa? TIU itu kan isinya itu tentang hitung menghitung, tentang aritmatika dan yang logis-logis lah, penalaran yang logis. Jadi isinya itu pasti kunci jawabannya itu pasti nggak akan ada pendapat yang berbeda. TWK juga sama. TWK isinya tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, tentang sejarah, dan yang pasti itu hasilnya itu objektif ya, nggak beda-beda, dan kita fokusin di situ. Kalau misalnya menurut saya, kalau yang tes karakteristik pribadi itu kan scoring, nilainya 1 sampai 5. Mana yang menurut kita terbaik belum tentu menurut si pembuat jawaban itu terbaik, jadi bersifatnya subjektif. Nah, kalau sudah lolos SKD, kita lanjut ke tahap SKB. SKB ini menurut saya persaingan yang sesungguhnya, persaingannya sengit nih, karena orang-orang yang masuk SKB otomatis orang-orang terpilih. Kalau formasinya satu, yang akan masuk SKB itu cuma 3 orang. Kalau formasinya 2 orang, berarti yang masuk SKB itu berarti 6 orang. SKB ini apa aja sih yang diujiankan atau yang diteskan? Yang diteskan itu ada dua. Yang pertama itu 30 soal tentang kesehatan secara umum. Kesehatan secara umum itu apa? Yang kemarin itu yang keluar tuh tentang visi misi Kemenkes tahun yang terbaru ya tentunya. Terus yang tentang program-program puskesmas, tentang SDGs, tentang MDGs, tentang tanggal-tanggal kesehatan, misalnya kapan hari TBC sedunia, kapan hari DBD, kapan hari PMI, nah yang sebegitu-begitu dan masih banyak lagi. Nah, 70 soal lagi itu sesuai formasi masing-masing. Kalau kita dokter umum berarti mirip-mirip lah sama UKDI. Tapi kalau misalnya dokter spesialis obgyn atau spesialis anestesi, ya tes-tesnya ya menyesuaikan gitu.
sama nggak sih soalnya dengan UKDI? Mirip-mirip, cuman kalau menurut saya UKDI lebih jelas gitu ya clue-nya. Dari anamnesis kita udah bisa menentukan bahwa ini diagnosisnya misalnya TB atau misalnya PPOK, dan dari ditunjang lagi dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya SKB itu menurut saya nggak terlalu spesifik, di anamnesisnya itu masih terlalu umum, sedangkan yang nanti akan ditanyakan apa tata laksananya. Nah, di sana kita pintar-pintarnya membaca naskah, membaca pertanyaan, dan membaca pilihan-pilihan jawaban gitu. Dan jangan lupa SKB ini persentasenya besar, 60%. Buat teman-teman yang punya nilai SKD tinggi lebih dari 400 atau bahkan 450, jangan merasa aman karena banyak sekali yang tersusul atau tersaingi oleh saingan yang nilai SKB-nya tinggi-tinggi gitu. Wow, berat juga ya. Jadi belajarnya harus diseriusin nih. Oh iya dong, tentunya belajarnya harus serius. Karena apa? Karena tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Kalaupun misalnya beruntung, ya itu mah bonus dari Allah gitu. Terus ada yang nanya, dok saya mah daftarnya di daerah yang terpencil, jadi kemungkinan peluang lulusnya lebih besar. Ya bisa bener juga, cuman seterpencil-terpencilnya pasti ada yang daftar. Ya yang daftar itu kan ya nggak, perbandingannya kalau misalnya di kota atau misalnya di instansi yang rumah sakit atau misalnya di Kemenkes itu kan misalnya perbandingan lulusnya 1:30 atau 1:50. Nah kalau misalnya dia ada yang terpencil meskipun sedikit tetap aja ada 1:5 atau 1:10, tetap aja ada. Terus cara belajarnya gimana nih, Dok? Cara belajarnya sesuaikan aja sama pribadi masing-masing. Kalau misalnya saya nih waktu kemarin saya belajar sendiri dulu dari buku atau misalnya dengerin dari YouTube, saya dengerin dari baca-baca dari Telegram, grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp. Terus misalnya udah ada bayangan nih sedikit demi sedikit, saya cari teman-teman yang sama daftar juga, daftar CPNS. Kita sharing, kita saling nanya lah udah sampai mana nih bacanya, udah sampai berapa modul nih yang kita pelajari, berapa jenis tes yang udah kita kuasai gitu. Dengan adanya seperti itu insya Allah kita termotivasi untuk terus belajar, terus belajar, terus belajar kayak gitu. Karena latihan-latihan soal CPNS ini terutama yang SKD itu tuh kayak biasa-biasa aja, kayak gampang-gampang aja kalau misalnya secara kita ngerjain dengan waktu santai. Tapi kalau misalnya kita diburu waktu, ya hal yang gampang atau yang awalnya mudah bisa jadi salah, atau misalnya bisa jadi gejlok gitu kalau bahasa Sundanya. Apa sih? Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai belajar. Tapi contoh-contoh soalnya kayak gimana, Dok? Contoh soal-soalnya insya Allah ya nanti saya upload lagi di channel selanjutnya. Tapi saya di sini mau ngeliatin aja buku-buku yang dulu saya pelajari, yang pas SKD ya semacam kayak gini lah. Ada di berbagai macam toko buku juga, di online juga ada. Yang bagus yang buatan siapa? Menurut saya mah sama aja, isi-isinya mah gitu-gitu juga. Cuman saya beli beberapa jenis buat ya enak aja gitu. Kalau misalnya masih kosong terus kita isi lagi daripada ngulang baca yang sudah kita isi gitu. Kalau untuk yang kompetensi bidang, nih saya buku-buku UKDI, emang awalnya saya baca-baca di buku-buku UKDI. Nah, teori-teorinya, pembahasan-pembahasannya dari buku-buku KDI sama di buku ini, Kebijakan Kesehatan Nasional untuk yang 30%-nya itu loh. Nah, tapi ke sini-sininya menjelang tes beberapa bulan itu kan ada grup Telegram. Ternyata di sana itu banyak FR yang beredar dan kita pelajari ya, rata-rata memang keluar dari sana, dari FR, nggak jauh dari FR itu. FR-nya apa aja ya, nanti insya Allah saya share ya di link YouTube ini gitu. Ditunggu video-video selanjutnya ya, Dok.
Oke, sekian dulu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman agar lebih semangat lagi tetap belajar. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.